Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanevansa dari kelas TIB 55B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan hardware komputer dengan menggunakan metode penelusuran backward chaining. Penerapan sistem pakar pada pendeteksian kerusakan hardware. Di dalam penggunaannya, komputer dapat luput dari kerusakan atau masalah meskipun kerusakan itu mungkin hanya kerusakan kecil. Oleh karena itu, komputer sudah dirawat dengan baik. Dan peran seorang teknisi pun sangat dibutuhkan, terutama bagi para pengguna atau pemilik komputer yang tidak mengetahui penyebab kerusakan dan cara memperbaiki saat komputer mengalami kerusakan. Sangat disayangkan jika kerusakan jadi hanya kerusakan kecil semestinya dapat diperbaiki sendiri. Sementara waktu untuk menunggu perbaikan sudah cukup lama dan biaya dikeluarkan cukup besar. Tugas akhirnya akan dirancang sebuah perangkat lunak yang dapat membantu orang awam yang memiliki pengetahuan tentang komputer, toko komputer, tempat pelatihan bagi para teknisi untuk mengidentifikasikan kerusakan yang ada pada umumnya sering jadi pada komputer. Perangkat lunak ini akan menuntun user atau pemakai untuk mengidentifikasi kerusakan dengan cara melihat jenis kerusakan, mengikuti langkah-langkah pemeriksaan, dan akhirnya menemukan kemungkinan penyebab kerusakan beserta solusi dan pemeriksaannya. Bahasa program yang digunakan adalah Borland Delphi 7.0. Dahuluan, sistem pakar timbul karena adanya permasalahan pada suatu bidang khusus yang spesifik dan khusus di mana user menginginkan suatu solusi dari permasalahan tersebut diselesaikan mendekati cara-cara pakar dan menyelesaikan masalah. Sampai saat ini, permasalahan waktu dan biaya merupakan permasalahan utama dalam bentuknya sistem pakar ini. Sehingga sistem pakar ini dapat menekan waktu dan biaya untuk mengatasi masalah-masalah pengusahaan komputer. Dengan pembuatan program sistem pakar ini dapat membantu penggunaan komputer dalam mengatasi masalahnya. Lalu ada pengertian sistem pakar. Sistem pakar dapat didefinisikan sebagai sebuah program komputer basis pengetahuan yang dapat memberikan pencerahan setingkat pakar dalam bidang tertentu yang hasil pencerahannya mirip dengan pencerahan diberikan oleh pakar sesungguhnya. Basis pengetahuan boleh diambil dari pengalaman seorang pakar maupun teori-teori yang ada pada bidang spesifik saja. Oleh karena itu, sistem pakar memiliki keterbatasan. Lalu konsep sistem pakar. 6 hal menjadi konsep dasar sistem pakar. Yang pertama adalah keahlian atau exercise. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training. Membaca atau dari pengalaman, kalian itu meliputi fakta-fakta tentang ada permasalahan, teori tentang ada permasalahan, aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi masalah yang diberikan, lalu strategi global untuk mencari masalah. Lalu yang kedua ada pakar atau expert. Sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud pakar itu. Masalahnya adalah berapa banyak kalian yang harus dimiliki seorang agar dapat diklasifikasikan sebagai pakar. Namun berikut di bawah ini dijelaskan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki seorang pakar. Yang pertama, dapat mengenal dan merumuskan masalah, lalu dapat memecahkan masalah dengan cepat dan semestinya, dapat menjelaskan suatu solusi, dapat menentukan hubungan, dan belajar dari pengalaman. Lalu pemindahan keahlian atau transferring expertise. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia yang bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan yaitu memperoleh pengetahuan dari pakar, mempresentasikan pengetahuan dalam komputer, mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, lalu memindahkan pengetahuan ke user. Lalu menarik kesimpulan atau inferencing. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya komputer dibuat program sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Lalu ada aturan atau rule. Kebanyakan sistem pakar adalah berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur mencari masalah. Lalu ada kemampuan menjelaskan atau explanation capability. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan di mana sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Lalu desain online ada contoh situs web dan aplikasi. Presentasi adalah dapat digunakan sebagai media penyimpanan. Lalu ada arsitektur sistem pakar. Komponen utama yang harus ada dalam sebuah sistem pakar adalah knowledge base atau basis pengetahuan, inference engine atau mesin menarik kesimpulan, explanation subsystem atau subsystem penjelas output, dan user interface. Secara umum, arsitektur sistem pakar dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Lalu basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan bagian paling penting pada sistem pakar karena keahlian dari pakar simpan dalamnya. Basis pengetahuan tersebut berisi fakta-fakta yang dapat dari seorang ahli dan diimplementasikan ke dalam sistem komputer dengan menggunakan metode representasi pengetahuan tertentu. Metode representasi pengetahuan adalah cara untuk menstrukturkan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar yang mudah diolah oleh komputer. Representasi sistem pakar berbasis rule adalah kumpulan pengetahuan yang disusun sedemikian rupa dengan struktur if, then, dengan relasi and, or, atau kombinasi and dan or 4. Jadi basis pengetahuan merupakan jantung sistem pakar, di mana bagian ini berisi pengetahuan penting untuk mengerti, merumuskan dan memecahkan permasalahan yang punya dalaman dasar yaitu fakta tentang keadaan dan teori tentang area masalah. Lalu ada inference engine. Inference engine merupakan bagian dari sistem pakar yang bertugas untuk menemukan solusi yang tepat dibandingkan solusi yang ada. Proses dilakukan dalam inference engine adalah bagaimana pengambilan keputusan terhadap konsultasi jadi dan proses penalaran dan pada basis model yang dimilikinya. Pengetahuan sistem mendukung dan metode pelacakan sangat penting dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Inference engine merupakan otak dari sistem pakar, juga dikenal sebagai struktur kontrol atau interpreter. Komponen ini pada dasarnya berupa suatu program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk